Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mario Narsun, NIM 2010417130. Di video kali ini saya akan membacakan presentasi saya mengenai UTS Manajemen Pemasaran Internasional dengan materi evolusi perdagangan internasional yang memicu terbentuknya World Trade Organization atau WTO. Baik, langsung saja. Yang pertama ada sejarah pembentukan WTO. WTO kali pertama terbentuk pada tahun 1995. Sejak awal, WTO merupakan organisasi antar pemerintah atau negara yang memiliki tujuan untuk menciptakan perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka dengan pengurangan bahkan penghapusan hambatan dengan tarif maupun non-tarif. Berikutnya ada pengertian WTO. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota pada tahun 2020. Anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Tujuan utama WTO: meningkatnya standar hidup masyarakat dunia, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan penghasilan secara realistis, memperluas produksi dan perdagangan barang jasa, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Kemudian ada tugas pokok dan fungsi WTO. Yang pertama, mengelola perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. Yang ketiga, menangani sengketa perdagangan internasional. Yang keempat, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional. Kemudian yang kelima, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Yang keenam atau yang terakhir, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Kemudian ada Indonesia dalam WTO. Indonesia telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan, seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Namun, di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis, seperti air, pangan, busana, dan lain sebagainya. Kemudian ada prinsip dasar WTO. Yang pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota. Most Favored Nation Treatment, MFN. Yang kedua, pengikatan tarif atau tarif binding. Yang ketiga, perlakuan nasional atau national treatment. Yang keempat, perlindungan hanya melalui tarif. Yang kelima, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang atau special dan differential treatment for developing countries. Kemudian ada stagnasi perundingan dari WTO. Yang pertama, penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO.
Yang kedua, penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Yang ketiga dan terakhir, langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Baik, sekian penjelasan presentasi saya mengenai materi WTO ini. Jika ada kekurangan dalam video saya kali ini, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.